Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai distribusi Poisson dan distribusi beta. Saya, Duki Yuda Prasetya, akan menjelaskan mengenai distribusi Poisson. Distribusi Poisson dengan fungsi peluang sebagai berikut, di mana lambda berada dalam range 0 sampai tak hingga. Kita diminta untuk menentukan estimator parameter dari distribusi Poisson. Cara kita menentukan estimator dari distribusi Poisson bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan metode momen atau menggunakan metode maksimum likelihood. Di sini kami menggunakan metode maksimum likelihood. Konsep dari metode maksimum likelihood yaitu memaksimumkan fungsi dari likelihood. Di sini kami mempunyai definisi dari fungsi likelihood sebagai berikut dan definisi dari maksimum likelihood sebagai berikut. Langkah-langkah untuk menentukan estimator dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Yang pertama yaitu kita menentukan fungsi likelihood dari pengubah acaknya. Fungsi likelihoodnya itu produk dari I1 sampai N dikali fungsi densitasnya. Terus kita jabarkan produknya kan dari 1 sampai N. Jadinya fungsi densitasnya dari X1 sampai Xn. Terus fungsi densitasnya dijabarkan bentuknya yaitu sebagai berikut. Dan karena E pangkat min lambda berulang sebanyak N, maka menjadi bentuknya yaitu E pangkat min N lambda. Terus lambda sigma dari I1 sampai N XI per produk dari I1 sampai N XI faktorial. Karena bentuknya banyak memuat pangkat, maka kita lenkan fungsi likelihoodnya agar pangkatnya turun. Sifat dari len yaitu ketika menemukan bentuk dari perkalian, maka bentuk tersebut akan berubah menjadi tambah, dan ketika menemukan bentuk dari bentuk pembagian misalnya AB, maka bentuknya akan berubah menjadi len A min B. Dan ketika len bertemu dengan A pangkat sesuatu, maka pangkatnya itu akan ke depan, terus len dari A. Seperti yang kita lihat di sini, kita lenkan bentuk dari fungsi likelihood sebelumnya. Karena len bertemu dengan E, maka akan menjadi identitas, sehingga hanya menghasilkan min N lambda plus len dari sigma pangkat sesuatunya turun, len dari lambda. Terus karena ini bentuk dari pembagian, maka menjadi dikurangi len dari produk ini. Setelah itu len dari produk akan menjadi bentuk sigma, sehingga didapatkan len dari fungsi likelihood sebagai berikut. Setelah kita menemukan fungsi likelihood, kita memaksimumkan fungsi likelihood dengan cara mencari turunan pertamanya, kemudian menyamakannya dengan 0. Setelah itu kita selesaikan persamaan untuk mendapatkan estimator yang diinginkan. Kita turunkan bentuk dari ini menjadi min N plus 1 per lambda sigma dari I1 sampai N XI sama dengan 0. Kita pindahkan N-nya. Setelah itu kita kali dengan lambda. Setelah itu kita bagi dengan N, sehingga bentuk dari bagian ini menjadi X bar. Karena bagian kanan hanya memuat lambda saja, maka bisa ditambahkan topi di atas lambda, sehingga hasil akhir dari
estimator parameter lambda yaitu X bar. Yang ini ya, tentukan estimator dari lambda yaitu X bar. Setelah kita menemukan estimator dari distribusi Poisson, kita diminta untuk menentukan apakah estimator yang didapat itu tak bias, NVUE, konsisten, dan sufisien estimator. Pertama yaitu kita lihat apakah estimator yang telah kita dapatkan yaitu tak bias. Definisi dari tak bias sebagai berikut: sebuah estimator dari suatu parameter populasi dikatakan tak bias jika nilai harapannya sama dengan nilai sebenarnya dari parameter populasi. Definisinya yaitu misalkan theta topi adalah estimator titik bagi parameter theta, maka theta topi disebut estimator tak bias bagi theta jika estimator theta topi sama dengan theta. Setelah kita mengetahui definisinya, kita akan menunjukkan apakah estimator lambda topi sama dengan X bar tak bias. Estimator dari lambda topi sama dengan estimator X bar. Kita jabarkan X barnya dibentuk seperti berikut. Ketika ekspektasi bertemu dengan suatu konstanta, maka konstantanya akan keluar menjadi 1/n dan sigma juga akan keluar, sehingga kita hanya perlu mencari ekspektasi dari X saja. Bentuk dari ekspektasi X sebagai berikut: sigma dari X fx. Kenapa hanya sigma? Karena itu diskret ya. Terus X itu dari 0 sampai tak hingga. X dikali fungsi densitas dari distribusi Poisson. Karena 0 dikali sesuatu pasti 0, maka ini hasilnya 0. Terus kita ubah bentuk dari sebelumnya menjadi X1 sampai tak hingga X dikali fungsi densitasnya. Setelah itu kita keluarkan yang tidak memuat X dari sigmanya, yaitu kita lihat E pangkat min lambda itu tidak memuat X, sehingga bisa dikeluarkan. Terus kita ubah, kita manipulasi bentuk dari ini menjadi seperti ini agar bisa dibentuk menjadi E pangkat lambda, sehingga hasil akhirnya itu, oh ya tadi lupa ya bilang, ini kan lambda karena ini dimanipulasi bentuknya, sehingga lambdanya juga ikut keluar dari sigmanya, sehingga hasilnya seperti berikut. Didapatkan ekspektasi X yaitu lambda. Karena ekspektasi X sama dengan lambda, maka kita lanjutkan pencarian pembuktian apakah ekspektasi lambda topi itu tak bias. Tadi kan sebelumnya sampai sini ya. Kita lanjutkan. Ternyata ekspektasi dari X yaitu lambda. Ketika sigma bertemu dengan suatu konstanta, maka bentuknya akan menjadi n dikali konstanta, atau kalau kita lihat dari sini bentuknya menjadi n dikali lambda, sehingga ketika dioperasikan 1/n dikali n lambda, maka hasilnya akan menjadi lambda. Karena diperoleh ekspektasi lambda topi sama dengan lambda, maka estimator lambda topi sama dengan X bar tak bias. Setelah kita membuktikan apakah ekspektasi dari lambda topi tak bias, selanjutnya kita tunjukkan atau kita buktikan apakah lambda topi sama dengan X bar itu memenuhi NVUE. Suatu definisi dari NVUE yaitu suatu estimator tak bias yang variansnya paling kecil dibanding estimator tak bias lainnya disebut minimum variance unbiased estimator atau NVUE. Dan bentuknya sebagai berikut. Ketika varians dari theta topi sama dengan bentuk berikut, maka theta topi dikatakan NVUE. Selanjutnya kita akan tunjukkan apakah lambda topi sama dengan X bar NVUE. Pertama-tama yaitu kita mencari
hasil dari varians dari estimatornya sebagai berikut. Varians dari X bar yaitu varians dijabarkan X barnya. Karena varians dari suatu konstanta, maka konstantanya akan, misalnya varians dari A, A yaitu konstanta, maka A nya bisa keluar dari varians tersebut menjadi A kuadrat, seperti yang kita lihat di sini. 1/n yaitu konstanta keluar dari varians, sehingga bentuknya menjadi 1/n pangkat 2. Sigmanya juga ikut keluar, sehingga kita hanya perlu mencari varians dari X. Rumus dari varian X yaitu ekspektasi ekspektasi pengubah acak pangkat 2 dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Kita bisa manipulasi bentuk dari ekspektasi X besar kuadrat menjadi bentuk seperti berikut. Ini hasilnya sama ya, sebenarnya sama sebelah kiri. Setelah itu kita cari ekspektasi dari bentuk ini. Rumus dari ekspektasi sebagai berikut. Karena di sini X dikali X min 1, maka di sini juga X dikali X min 1 dikali fungsi densitasnya. Terus karena dimulai dari 0, kita jabarkan saja ke bentuk ini. Karena ini bentuk 0 dikali sesuatu, maka hasilnya akan 0, dan kita ubah bentuk dari X0 sampai tak hingga menjadi X1 sampai tak hingga X dikali X min 1 fungsi densitasnya. Setelah itu kita keluarkan yang tidak memuat X, kita keluarkan dari sigma. Kita lihat E pangkat min lambda itu suatu elemen yang suatu suku yang tidak memuat X, sehingga bisa keluar dari sigma. Terus kita manipulasi bentuk dari ini menjadi bentuk seperti ini. Lambda kuadrat bisa keluar, sehingga ini bisa jadikan bentuk E pangkat lambda. Jadinya itu E pangkat min lambda dikali lambda kuadrat dikali E pangkat lambda. Ekspektasi dari X dikali X min 1 sama dengan lambda kuadrat. Karena ekspektasi dari X dikali X min 1 sama dengan lambda kuadrat, dan ekspektasi X itu sama dengan lambda, maka ekspektasi X kuadrat sama dengan lambda kuadrat plus lambda. Sehingga kita bisa mencari varians dari X. Tinggal kita jabarkan saja. Karena tadi sudah didapatkan ekspektasi dari X kuadrat, yaitu X kuadrat plus lambda, terus ekspektasi X dikuadratkan, jadi itu lambda dikuadratkan, jadinya lambda kuadrat. Terus hasilnya yaitu varians dari X yaitu lambda. Karena varians dari X itu lambda, maka kita lanjutkan operasi yang sebelumnya. Varians ini jadinya lambda ya. Terus karena sigma bertemu dengan suatu konstanta, maka akan menjadi n dikali konstanta atau n dikali lambda, sehingga hasil akhirnya yaitu lambda per n. Setelah kita dapatkan varians dari estimator, kita tentukan nilai dari bentuk berikut. Pertama yaitu kita cari len dari fungsi densitasnya. Kita lenkan bentuk berikut. Ini karena terlihat bentuk perkalian, jadinya ini menjadi tambah dan pangkatnya turun ke depan. Len dari E itu identitas. Terus ini ketemu bentuk dari pembagian juga, jadinya dikurangi.
Setelah itu kita cari turunannya dari ln fx, dapatkan bentuk seperti berikut. Setelah itu kita cari ekspektasinya, ekspektasi dari turunan ln fx yang telah dikuadratkan. Kita lihat di sini, karena lambda kuadrat itu suatu konstanta, maka bisa dikeluarkan menjadi 1 per lambda kuadrat ekspektasi dari x min lambda kuadrat. Karena lambda merupakan nilai rata-rata dari variabel acak berdistribusi Poisson, maka ekspektasi dari x min lambda kuadrat merupakan varians dari variabel acak berdistribusi Poisson, sehingga kita ini kan jadi varians dari estimator, varians dari distribusi Poisson yaitu lambda, sehingga bentuknya menjadi seperti berikut. Setelah itu kita ubah bentuknya menjadi 1 per n ekspektasi dari sesuatu sama dengan lambda per n. Diperoleh varians lambda topi sama dengan lambda per n. Karena estimator lambda topi sama dengan x bar tak bias dan memenuhi varians dari varians theta topi, varians dari lambda topi sama dengan 1 per n ekspektasi dari turunan ln fx yang telah dikuadratkan, maka estimator dari lambda topi sama dengan x bar NVUW dari lambda. Selanjutnya kita akan lihat apakah estimator yang telah kita dapatkan itu konsisten atau tidak. Definisi dari konsisten sebagai berikut. Statistik dari theta topi adalah estimator konsisten dari parameter theta jika yang pertama yaitu theta topi tak bias atau tak bias asimptotik. Yang kedua yaitu limit dari n menuju tak hingga varians dari theta topi sama dengan n. Yang pertama yaitu kita sudah mengecek estimator parameter distribusi Poisson itu tak bias. Jadi kita hanya perlu menunjukkan apakah estimator yang kita dapatkan memenuhi syarat kedua agar bisa menyatakan bahwa estimator yang kita dapatkan konsisten. Akan ditunjukkan apakah estimator lambda topi konsisten. Kita menentukan nilai dari limit n menuju tak hingga varians dari lambda topi, limit dari n menuju tak hingga varians dari lambda topi yaitu lambda per n. Kita keluarkan lambdanya sehingga bentuknya menjadi, oh ini ada kekeliruan ya, di sini ada kekeliruan. Kita harusnya ini limit dari n menuju tak hingga lambda per n, lambdanya itu kita keluarkan dari limitnya, bukan bentuknya menjadi 1 per lambda, hanya lambda dikali limit dari n menuju tak hingga 1 per n. Terus limit dari n menuju tak hingga 1 per n itu bentuknya sama dengan 0. Jadi harusnya ini sama dengan lambda dikali 0 sama dengan 0. Jadi limit dari n menuju tak hingga varians dari estimator yaitu sama dengan 0. Karena estimator lambda topi sama dengan lambda per n tak bias dan limit dari n menuju tak hingga varians dari lambda topi sama dengan 0, maka estimator dari lambda topi sama dengan lambda per n adalah estimator konsisten dari lambda. Suffixian estimator. Statistik definisi dari selanjutnya kita akan membuktikan apakah estimator yang kita dapatkan yaitu memenuhi
definisi dari spesies estimator. Definisi dari spesies estimator yaitu statistik dari lambda topi merupakan spesies estimator untuk parameter lambda jika dan hanya jika kepekatan peluang bersama atau distribusi peluang bersama dari sampel acak dapat difaktorkan, sehingga bentuknya menjadi seperti berikut, di mana G lambda topi sama dengan lambda hanya bergantung pada lambda, dan H X1, X2, sampai Xn tidak tergantung pada lambda. Akan ditunjukkan apakah estimator lambda topi spesies estimator. Kita mencari fungsi peluang bersama, jadi ini produk dari fungsi densitasnya. Kita jabarkan produknya terhadap fungsi densitas menjadi seperti berikut. Jadinya kan fungsi densitas X1 dikali fungsi densitas X2, fungsi densitas sampai Xn. Terus kita jabarkan setiap fungsi densitas jadi bentuk seperti berikut. Setelah itu kita sederhanakan bentuknya, karena E pangkat min lambda itu berulang sebanyak N, jadinya kan ditambah terus, tambah lambda min lambda sebanyak N, jadinya itu bisa kita ubah bentuknya menjadi min N per lambda. Terus lambda, terus ini kan lambda X1 dikali lambda X2 dikali lambda Xn itu berulang sebanyak N, jadinya kan ditambah, karena pangkat ini ditambah, jadinya tuh bisa kita bentuk menjadi lambda pangkat sigma I1 sampai N XI per produk dari I1 sampai N XI faktorial. Setelah itu kita pisah atau kita manipulasi bentuknya sehingga bagian ini hanya memuat bentuk yang ada lambdanya, dan bentuk yang ini tidak memuat bentuk lambdanya. Kita baru saja memfaktorkan PDF gabungan menjadi dua fungsi, yaitu G lambda topi sama dengan lambda yang merupakan fungsi dari Y sama dengan X bar, dan fungsi lainnya fx yang tidak bergantung pada parameter lambda. Oleh karena itu, berdasarkan definisi di atas, Y sama dengan X bar adalah statistik cukup bagi lambda, sehingga terbukti bahwa estimator lambda topi sama dengan X bar spesies estimator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermawati Sapni akan melanjutkan pembahasan mengenai materi kali ini. C, yaitu misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi Poisson dengan rata-rata lambda. Akan diuji hipotesis sebagai berikut. Misalkan H0 sama dengan 100, H1 tidak sama dengan 100. Yang pertama, kita akan menentukan daerah kritis terbaik dengan uji rasio likelihood. Pertama, menentukan ruang parameter pada H0. Ruang parameter tersebut disimbolkan dengan omega, di mana lambdanya sama dengan 100. Yang kedua, menentukan ruang meter pada ohm, di mana ohmnya itu lambda lebih besar daripada negatif tak hingga dan kurang daripada tak hingga. Yang ketiga, maksimum fungsi likelihood untuk ruang parameter pada H0. Nah, dapat teman-teman lihat pada penjabaran rumus di bawahnya. Yang keempat, yaitu memaksimumkan fungsi likelihood untuk ruang parameter pada ohm sama seperti dengan ruang parameter pada H0, teman-teman bisa melihat persamaan di bawah ini. Yang kelima, yaitu likelihood ratio, di mana lambda X sama dengan fungsi likelihood ruang parameter pada H0 dibagi dengan ruang parameter pada ohm. Nah, di sini merupakan penjabaran, tinggal disubstitusikan nilai dari likelihood parameter H0 dengan likelihood parameter ohm. Sehingga setelah melakukan operasi aljabar dan perhitungan, diperoleh hasil akhir sama dengan E pangkat negatif 100
N ditambah dengan sigma I dari 1 sampai dengan N dikali XI per N dikali dengan 100 sigma I dari 1 sampai dengan N XI dibagi X bar dikali dengan sigma I dari 1 sampai dengan N XI. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah kritisnya, teman-teman. Di mana lambda X sama dengan nilai dari likelihood ratio tersebut harus kurang dari sama dengan K. Nah, setelah itu kita learn-kan masing-masing persamaan. Setelah kita learn-kan, maka kita akan melakukan operasi aljabar dan perhitungan seperti biasanya, tinggal disubstitusikan, dikali, dan dibagi, teman-teman. Sehingga diperoleh daerah kritis terbaiknya adalah C sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn, yaitu sigma dari 1 sampai dengan N, Xi-nya harus lebih kecil sama dengan CO CO-nya tersebut harus lebih besar daripada XI, teman-teman, di mana CO itu merupakan ln K ditambah 100N per 1 per ditambah 1 per N ditambah 100 min ln X bar. Nah, selanjutnya yaitu D. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah sampel acak berukuran N dari populasi berdistribusi Poisson, maka akan ditentukan estimasi selang kepercayaan 1 min lambda. Yang pertama, kita akan menentukan estimator titik tak biasnya. Berdasarkan pembuktian estimator tak bias sebelumnya, diketahui bahwa estimator lambda topi sama dengan X bar tak bias. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa X bar merupakan rata-rata dari suatu sampel penelitian. Yang kedua, menentukan distribusi estimator titiknya, di mana MXT sama dengan sigma E pangkat TX dikali dengan fungsi X. Nah, di sini fungsi X yang didapatkan sebelumnya tinggal disubstitusikan, sehingga menjadi sigma X dimulai dengan dari 0 sampai dengan tak hingga dikalikan dengan E pangkat TX dikalikan dengan E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Sehingga diperoleh hasil yaitu E pangkat min lambda sigma X dari 0 sampai dengan tak hingga E pangkat T dikali dengan lambda pangkat X per X faktorial. Nah, dengan menggunakan sifat ekspansi dari Maclaurin, maka diperoleh persamaan yaitu sigma X dari 0 sampai dengan tak hingga X pangkat N per N faktorial sama dengan E pangkat X. Sehingga diperoleh hasil yaitu MXT sama dengan E pangkat min lambda dikalikan dengan E pangkat lambda E pangkat theta E pangkat T sama dengan E pangkat lambda dikalikan dengan E pangkat T min 1. Selanjutnya kita akan menentukan besaran pivot, yaitu besaran pivot sendiri dilambangkan dengan Q. Q sama dengan X bar min lambda per sigma dibagi dengan akar N. Nah, di mana X bar ini merupakan rata-rata dari suatu sampel dikurangi dengan lambda. Nah, di mana sigma ini merupakan simpangan baku dan N merupakan jumlah sampel yang digunakan. Selanjutnya, kita akan menentukan distribusi besaran pivot. Distribusi besaran pivot yaitu Q sama dengan X bar min lambda dibagi dengan akar X bar dibagi dengan akar N. Nah, sehingga dari hasil tersebut kita akan menentukan selang kepercayaan dari parameter tersebut, di mana P sama dengan Q-nya harus lebih besar daripada min Z alpha per 2 dan kurang daripada Z alpha per 2 sama dengan 1 min lambda. Di sini kita tinggal mensubstitusikan nilai dari distribusi besaran pivot tersebut. Sehingga P yaitu X bar min lambda per akar X bar per akar N lebih besar daripada min Z alpha per 2 dan kurang dari Z alpha per 2 sama dengan 1 per min lambda. Setelah itu di sini tinggal kita pindah ruaskan di mana min Z alpha per 2 dikalikan dengan akar X bar per akar N kurang dari X bar min lambda kurang dari Z akar per 2 dikalikan dengan akar X bar per akar N sama dengan 1 min lambda. Nah, di sini kita tinggal mengurangkan kedua sisi dengan X bar sehingga diperoleh hasil akhir
Dengan demikian diperoleh hasil akhir yaitu lambda lebih besar daripada X bar min Z alfa per 2 dikalikan dengan akar X bar per akar R, dan lambda lebih besar daripada X bar ditambah dengan Z alfa per 2 dikalikan dengan akar X bar per akar N sama dengan 1 min lambda. Dengan demikian diperoleh X bar min Z alfa per 2 dikalikan alfa dengan akar X bar per akar N adalah batas bawah, sedangkan untuk X bar ditambah Z akar per 2 dikalikan dengan akar X bar per akar N adalah batas atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalo Victor Mesta akan melanjutkan penjelasan yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi saya di sini akan mulai dari distribusi beta dengan fungsi peluang. Fx alfa beta sama dengan 1 per beta alfa beta B alfa beta X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat B min 1, di mana X lebih kecil daripada 1, lebih besar daripada 0, A lebih kecil daripada 0 dan B lebih A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0, di mana B alfa beta sama dengan B alfa beta sama dengan gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa plus beta, sehingga Fx alfa beta sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa kali gamma beta dikali X alfa min 1 dikali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1. Tentukan estimator parameter. Penyelesaiannya akan dilakukan estimasi parameter beta dengan alfa sebagai konstanta menggunakan metode momen. A. Menentukan momen sampel dan momen populasi ke 1. Mu aksen 1 dikali mu aksen 1 beta sama dengan Ex sama dengan integral min tahingga sampai tahingga X fx dx sama dengan integral dari 0 integral dari 0 sampai 1 X gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta dikali X alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx. Yang tadi B alfa betanya itu keluar, jadinya dibawa ke depan. Setelah itu X nya ini kan ada yang sama, X pangkat 1 dikali X pangkat alfa min 1 itu jadi disatuin, jadinya itu seperti yang ini. Jadinya integralnya itu integral 0 sampai 1 X alfa plus 1 min 1 dan seterusnya. Terus karena integral seperti itu merupakan fungsi beta B alfa plus 1 B, maka yang kita dapat tadi itu sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta dikali gamma alfa plus 1 kali gamma beta per gamma alfa plus beta plus 1. Kemudian gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta dikali A-nya dikali alfa gamma alfa kali gamma beta per alfa plus beta gamma alfa plus beta. Ini bisa dicoret ya, yang gamma alfa plus beta itu sama gamma alfa plus beta, terus
gamma alfa sama gamma alfa, gamma beta sama gamma beta. Hasilnya alfa plus per alfa plus beta. Terus diperoleh jadinya itu mu 1 aksen beta sama dengan alfa per alfa plus beta. Selanjutnya untuk momen sampel nilainya adalah mu 1 aksen sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n, xi per n sama dengan x bar. B. Menyamakan momen sampel dengan momen populasi. Jadi disamakan mu 1 aksen sama dengan mu 1 aksen beta, x bar sama dengan alfa per alfa plus beta sama dengan alfa per x bar. Terus kemudian beta topi sama dengan alfa per x bar min a, beta topi sama dengan alfa min alfa x bar per x bar. Itu dikeluarin jadinya itu beta topi sama dengan alfa dikali 1 min x bar per x bar. Diperoleh estimator parameter beta dan distribusi beta dengan alfa sebagai konstanta adalah beta topi sama dengan alfa kali 1 min x bar per x bar. B. Tunjukkan apakah estimator yang diperoleh adalah estimator tak bias, MVUI dan konsisten, sufisien estimator. Penyelesaian A akan ditunjukkan apakah beta topi tak bias. Beta topi sama dengan alfa 1 min x bar per x bar. Alfanya keluar, terus sama dengan alfa 1 dikurangi x bar per x bar. Jadinya kan kalau dipisah tuh 1 per x bar dikurangi x bar per x bar, x bar per x bar jadinya itu 1. Hasilnya seperti ini. Terus kemudian sama dengan a dikali a 1 per sigma i sama dengan 1 sampai n xi per n dikurangi 1. Terus sama dengan 1 per sama dengan alfa kali 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai n xi min 1. Terus masukin xi nya itu sama dengan alfa per alfa plus beta. Kemudian dapatkan a 1 per a dikali 1 per 1 per n alfa plus per alfa plus beta min 1. Kemudian karena n kali n dicoret habis. Kemudian hasilnya gini karena 1 per alfa plus beta itu jadinya tinggal dibalik aja, jadinya alfa dikali alfa plus beta per alfa min alfa. Kemudian jadinya itu alfa coret-coret alfa sama alfa, jadinya alfa plus beta dikurangi alfa sama dengan beta. Karena beta topi sama dengan B, maka estimator beta topi sama dengan A 1 kali 1 min x bar per x bar tak bias. Yang B akan ditunjukkan apakah beta topi efisien atau minimum variance unbiased estimator. Varian beta topi sama dengan varian alfa 1 per x bar 1 min x bar per x bar sama dengan alfa kuadrat varian 1 min x bar per x bar sama dengan a kuadrat dikali varian 1 per x bar min varian 1 sama dengan a kuadrat varian 1 per x bar.
Kemudian jadinya itu A kuadrat N alfa kuadrat N dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per alfa kali beta. Kemudian jadinya itu AN alfa n dikali alfa kali n kali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per beta. Varian 1 per x bar sama dengan varian n per sigma i sama dengan 1 sampai n xi sama dengan n kuadrat varian 1 per sigma i sama dengan 1 sampai n xi n kuadrat dikali varian 1x1 tambah varian 1x2 sampai varian 1xn sama dengan n kuadrat sama dengan 1 per n kali alfa kali beta per alfa kali plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1. Hasilnya n kuadrat sama dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per n alfa beta. Sama-sama coret n nya 1, hasilnya ini n sama n kali alfa plus beta kuadrat kali alfa plus beta plus 1 per alfa plus beta. Ln fx sama dengan ln gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta x alfa min 1 kali 1 min x beta min 1. Hasilnya itu ln gamma a plus beta alfa plus beta dikurangi ln gamma alfa dikurangi ln gamma beta plus alfa min 1 ln x plus b min 1 ln 1 min x. Do ln fx per do beta sama dengan si pangkat si 0 si pangkat 0 alfa plus beta si 0 alfa plus beta min 0 si 0 beta plus 0 plus ln 1 min x sama dengan si 0 alfa plus beta dikurangi si 0 beta plus ln 1 min x. Do kuadrat ln fx sama dengan per do beta kuadrat sama dengan si 1 alfa plus beta dikurangi si 1 beta. Kemudian 1 per min ne do kuadrat ln fx per do b kuadrat sama dengan 1 min ne si 1 alfa beta min si 1 beta sama dengan 1 per min n si 1 alfa plus beta min dikurangi si 1 beta. Karena varian beta topi tidak sama dengan satu ini, maka beta topi bukan estimator yang efisien atau MVUI. C. Akan ditentukan apakah beta topi konsisten. Limit n menuju tak hingga varian beta topi sama dengan limit n menuju tak hingga n kali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per alfa beta. Limit n mendekati tak hingga varian beta topi sama dengan tak hingga. Karena limit n mendekati tak hingga varian beta topi tidak sama dengan 0, maka beta topi tidak konsisten. Yang D. Akan ditunjukkan apakah beta topi is sufficient estimator. F x1 x2 sampai xn alfa beta sama dengan pi i sama dengan 1 sampai n fxi alfa beta sama dengan pi i sama dengan 1 sampai n r gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta dikali xi alfa min 1
dikali 1 min XI pangkat beta min 1 sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta dipangkatkan N dikali Pi I sama dengan 1 sampai N XI pangkatkan alfa min 1, kemudian Pi dikali Pi I sama dengan 1 sampai N 1 min XI dipangkatkan beta min 1 sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa beta dipangkatkan N dikali Pi I sama dengan 1 sampai N XI pangkat A per Pi I sama dengan 1 sampai N XI kemudian dikali Pi I sama dengan 1 sampai N 1 min XI pangkat beta per 1 Pi N min Pi I sama dengan 1 sampai N 1 min XI sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa beta gamma alfa gamma beta pangkat N dikali N dikali Pi min 1 I sama dengan 1 sampai N 1 min XI pangkat beta itu G beta topi B, kemudian dikali Pi I sama 1 sampai N XI pangkat A per XI dikali 1 min XI itu merupakan H X1 sampai Xn. Karena fungsi densitas peluang gabungannya dapat difaktorkan menjadi bagian yang hanya mengandung beta topi dan beta dan bagian yang hanya mengandung informasi dari sampel, maka beta topi memenuhi syarat cukup atau merupakan sufficient estimator. Selanjutnya saya Lalu Hasan Gofari akan menjelaskan tentang uji hipotesis dan estimasi selang terhadap suatu variabel acak yang berdistribusi beta. Pertama, untuk uji hipotesis, misalkan X1 sampai Xn merupakan sampel acak berukuran N dari suatu populasi yang berdistribusi beta. Dengan hipotesis H0 beta sama dengan beta 0 melawan H1, di mana beta tidak sama dengan beta 0 akan dicari di daerah kritis terbaiknya. Ruang parameter yaitu omega sama dengan beta, di mana nilai X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian PDF dari populasi yang berdistribusi beta kita tahu nilainya merupakan Fx sama dengan gamma alpha plus beta per gamma alpha dikali gamma beta dikali X pangkat A min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1. Jadi untuk join PDF-nya kita peroleh nilainya adalah gamma alpha plus beta per gamma alpha dikali gamma beta pangkat N dikali perkalian dari 1 sampai N XI pangkat alpha min 1 dikali perkalian dari I sama dengan 1 sampai N 1 min XI pangkat beta min 1. Selanjutnya untuk join PDF di bawah H0, karena H0 itu beta sama dengan beta 0, jadi nilai beta pada join PDF kita substitusikan dengan nilai B0 sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Selanjutnya untuk join PDF di bawah H1, karena beta tidak sama dengan beta 0, jadi tetap kita tuliskan beta sehingga diperoleh nilai join PDF di bawah H1 sama seperti nilai join PDF. Selanjutnya untuk generalized likelihood ratio-nya merupakan nilai join PDF di bawah H0 dibagi join PDF di bawah H1, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu gamma alpha plus beta 0 per gamma alpha dikali gamma beta 0 pangkat N
dibagi gamma alpha plus beta per gamma alpha dikali gamma beta pangkat n dikali perkalian dari I sama dengan 1 sampai n 1 min xi beta 0 min beta. Selanjutnya, karena uji rasio likelihood menolak H0 pada alpha x1 sampai xn kurang dari sama dengan k, maka nilai yang ini kurang dari sama dengan k, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Selanjutnya kita kumpulkan yang bagian yang nilainya suatu konstanta ke ruas yang sebelah kanan, sehingga kita dapat suatu nilai yaitu perkalian dari I sampai N 1 min xi kurang dari sama dengan k pangkat 1 min beta 0 min beta dikali gamma alpha plus beta per gamma beta dibagi gamma alpha plus beta 0 per gamma beta 0 pangkat n per beta 0 min beta. Karena ini merupakan suatu konstanta, jadi nilai perkalian dari I sampai n atau pi I sama dengan 1 sampai n 1 min xi kurang dari sama dengan C0, di mana C0 adalah nilai ini. Kemudian untuk estimasi selang, misalkan x1 sampai xn, ini x kecil harusnya, merupakan sampel acak yang independen dari suatu populasi yang berdistribusi beta dengan parameter beta. Akan ditentukan interval confidence 1 min alpha 100% untuk beta. Jadi pertama, untuk langkah pengerjaan dengan menggunakan besaran pivot, yaitu menentukan suatu estimator yang tak bias dari suatu populasi yang berdistribusi beta. Karena sudah dilakukan pencarian estimator tak bias yang tadi, yaitu beta topi sama dengan alpha 1 min x bar per x bar, maka estimator tak bias yang akan digunakan adalah beta topi sama dengan alpha 1 min x bar per x bar, atau beta topi sama dengan alpha dikali n per sigma xi dikurangi 1. Selanjutnya adalah menentukan distribusi estimator. Kita tahu MGF atau fungsi pembangkit momen dari distribusi beta yaitu mxt, ini T seharusnya, nilainya adalah 1 plus sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga pi R sama dengan 0 sampai K-1 kali alpha per alpha plus beta plus R, sehingga kita peroleh untuk nilai yang fungsi pembangkit momen dari estimatornya adalah M alpha dikali N per sigma xi min 1 T sama dengan, ini berdasarkan sifat fungsi pembangkit momen, nilai alfanya bisa kita masukkan ke sini, sehingga diperoleh M sama dengan M N per sigma xi min 1 alpha T. Kemudian nilai min 1 ini bisa kita keluarkan menjadi E pangkat min T
sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Selanjutnya nilai N-nya kita bisa masukkan ke sini sesuai dengan sifat MGF atau fungsi pembangkit momen, sehingga diperoleh fungsi pembangkit momen dari estimator beta topi tadi adalah I pangkat min T dikali 1 plus sigma I sama dengan 1 sampai ta hingga Pi R sama dengan 0 sampai K min 1 alpha per alpha plus beta plus R dikali alpha dikali N dikali T per K faktorial di pangkat N. Selanjutnya apabila X berdistribusi C² atau alpha kuadrat, maka fungsi pembangkit momen dari yang berdistribusi C² itu sama dengan 1 min 2T pangkat min N per 2. Selanjutnya menentukan besaran pivot. Besaran pivotnya adalah Q sama dengan sigma XI per alpha dikali beta dikali N dengan distribusi alpha kuadrat atau C² dengan derajat bebas 2N. Ini harusnya di bawah 2N. Sehingga selang kepercayaan untuk beta yaitu P alpha kurang dari yaitu P A kurang dari Q kurang dari B sama dengan 1 min alpha. Kita substitusikan nilai Q yang ini yaitu sigma XI per B. Kemudian dikali AN agar hilang pembagi AN di sini. Sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Selanjutnya dibagi XI diperoleh nilai sebagai berikut. Sehingga diperoleh P B alpha dikali N per sigma XI kurang dari beta kurang dari alpha dikali N per sigma XI sama dengan 1 min alpha. Jadi kita peroleh A sama dengan alpha kuadrat atau berdistribusi C² dari 1 min alpha per 2 dengan derajat bebas 2N dan beta sama dengan alpha kuadrat alpha per 2 dengan derajat bebas 2N. Sehingga kita peroleh estimasi selang terhadap variabel acak yang berdistribusi beta tadi dengan estimator beta topi yang tadi adalah P alpha dikali N dibagi sigma XI dikali alpha kuadrat alpha per 2 dengan derajat bebas 2N kurang dari beta kurang dari alpha dikali N per sigma XI alpha kuadrat 1 min alpha per 2 dengan derajat bebas 2N sama dengan 1 min alpha. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.